daerah aliran sungai. Pengertian DAS ini, daerah aliran sungai didefinisikan sebagai daerah yang dibatasi oleh topografi alami berupa bentang bukit, di mana semua air hujan yang jatuh di dalam akan mengalir melalui sungai dan keluar melalui outlet pada sungai tersebut, atau merupakan satuan hidrologi yang menggambarkan dan menggunakan satuan fisik biologi dan satuan kegiatan sosial ekonomi untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam. Karakteristik biofisik DAS ini dari jenis tanah, tata guna lahan, kemiringan lereng, panjang lereng. Karakteristik biofisik DAS dalam atmosfer hujan yang jatuh di dalam wilayah DAS tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya evapotasi, infiltrasi, perkolasi air lapisan, aliran permukaan, kandungan air tanah, dan aliran sungai. Dan sebagai sistem pada proses pertukaran bahan dan energi, ada atmosfer, tubuh air bumi, dan DAS. Itu ada hubungan alat dan terbatas. Kemudian acuan DAS sebagai suatu sistem yang bertopang pada proses pertukaran bahan dan energi. Ada tanah saling bertepatan dengan air, vegetasi, kemudian juga dengan atmosfer, dengan timbunan bahan ekologi dan manusia. Kerusakan DAS ini juga dipercepat oleh peningkatan pemanfaatan sumber daya alam sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi, konflik kepentingan, dan kurang terpaduan antar sektor, antar wilayah hulu, tengah, sampai hilir, terutama pada era otonomi daerah yang pengelolaan sumber daya alam pada DAS lebih diorientasikan pada peran perkembangan ekonomi dan mengabaikan wawasan lingkungan. Sumber daya alam ditempatkan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Kemudian pengertian pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Kemudian tujuan dan sasaran pengelolaan DAS: pertama, terciptanya kondisi hidrologis yang optimal. Kedua, meningkatnya produktivitas lahan yang diikuti oleh perbaikan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, terbentuknya kelembagaan masyarakat yang tangguh dan muncul dari bawah sesuai dengan sosial budaya setempat. Keempat, terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan. Kemudian ruang lingkup pengelolaan DAS untuk penataan penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lahan dan vegetasi, pengelolaan dan pengembangan sumber daya buatan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kelembagaan. Kemudian prinsip pengelolaan DAS ini diharapkan tercapainya kondisi hidrologis yang optimal, meningkatnya produktivitas lahan yang diikuti oleh perbaikan kesejahteraan masyarakat, terbentuknya kelembagaan masyarakat yang tangguh dan muncul dari bawah sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, serta terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan. Beberapa prinsip dasar dalam pengelolaan DAS: pertama, DAS sebagai satuan ekosistem dari hulu sampai hilir, satu perencanaan dan satu pengelolaan. Kedua, multi pihak, koordinatif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Keempat, adaptif dan sesuai dengan karakteristik DAS. Kelima, pembagian beban biaya dan manfaat antar pihak mutlak secara adil. Dan keenam itu akuntabel. Kemudian dasar-dasar pengelolaan DAS. Pengelolaan DAS ini biasanya mengacu pada pengelolaan dua anasirnya kembali yang dianggap terpenting, yaitu sumber daya tanah dan air. Adapun anasir yang lain seperti iklim, vegetasi, relief, dan manusia diperlukan sebagai faktor dalam pengelolaan. Kemudian satuan pengelolaan DAS. Satuan pengelolaan hulu mencakup seluruh daerah tada ataupun daerah kepala sungai. Satuan pengelolaan hilir mencakup seluruh daerah penyaluran air atau daerah bawahan. Kemudian tujuan pengelolaan DAS daerah tada: pengendalian aliran permukaan tanah yang merusak sebagai usaha mengendalikan banjir, melancarkan infiltrasi air ke dalam tanah, mengusahakan pemanfaatan aliran permukaan untuk maksud yang berguna, mengusahakan semua sumber daya tanah
tanah dan air untuk memaksimalkan produksi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan daerah tadahan atau das hulu ialah bentuk dan luas daerah tadahan lereng dan timbulan makro, keadaan tanah termasuk fisiografi dan hidrologi tanah, intensitas, jangka waktu dan agian curah hujan, rupa dan mutu vegetasi penutup, penggunaan lahan terkini. Kemudian tujuan pengelolaan das hilir mencegah, mengendalikan banjir dan sedimentasi yang merugikan sehingga tidak merusak dan menurunkan kemampuan lahan, memperbaiki pengatusan lahan untuk meningkatkan kemampuannya, meningkatkan daya guna air dan sumber yang air tersediakan, meliorasi tanah termasuk memperbaiki daya tanggap tanah terhadap pengairan, dan kalau perlu juga reklamasi tanah atas lahan tanah geraman, alkali, sulfat masam, gambut tebal, dan mineral mentah. Kemudian faktor-faktor pokok yang berdaya atas program pengelolaan daerah hilir ialah bentuk daerah hilir dan perbandingan luasnya dengan luas daerah tadahan, perbedaan landaian lereng umum daerah hilir terhadap landai lereng umum daerah tadahan, timbulan makro, ketinggian muka lahan pukul rata, kemudian intensitas, jangka waktu agian curah hujan, rupa dan vegetasi penutup, dan penggunaan lahan kini. Kemudian pengelolaan das secara terpadu adalah proses formulasi dan implementasi kegiatan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan manusia dalam das dengan mempertimbangkan baik aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan di dalam dan sekitar das, termasuk untuk mencapai tujuan sosial tertentu, tentunya untuk kesejahteraan masyarakatnya di situ. Kemudian pengelolaan das terpadu ini dilakukan secara menyeluruh, mulai dari keterpaduan kebijakan Pemda, penentuan sasaran dan tujuan, rencana kegiatan, implementasi program yang telah direncanakan, serta monitoring dan evaluasi hasil kegiatan secara terpadu. Pengelolaan das terpadu ini selain mempertimbangkan faktor biofisik dari hulu sampai hilir, juga perlu mempertimbangkan faktor dari sosial ekonominya, kelembagaan, dan hukumnya. Dengan kata lain, pengelolaan das terpadu ini diharapkan bisa melakukan kajian integratif dan menyeluruh terhadap permasalahan yang ada, upaya pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam skala dan secara efektif dan efisien, peran dan keterlibatan Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah yang sangat penting ditingkatkan. Kemudian manfaat pengelolaan das secara terpadu. Pertama itu keterpaduan dan proses perencanaan yang mencakup keterpaduan dan penyusunan dan penetapan rencana kegiatan di daerah aliran sungai. Kedua, keterpaduan dalam program pelaksanaan yang meliputi keterpaduan penyusunan program kegiatan di daerah aliran sungai, termasuk memadukan waktu pelaksanaan, lokasi, dan pendanaan serta mekanismenya. Ketiga, keterpaduan program kegiatan pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan daerah aliran sungai sejalan dengan adanya perundangan otonomi daerah. Keempat, keterpaduan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan yang meliputi proses evaluasi dan monitoring. Kelima, keterpaduan dalam pengendalian dan penanggulangan erosi, banjir, dan kekeringan. Nah, ini terakhir adalah landasan hukum untuk pengelolaan das. Baik, itu yang bisa saya sampaikan.